Halo semuanya. Nama aku Jericho. Aku Gina, aku Indri, aku Bunga, dan aku Jara. Aku Amel. Dan aku Hasya. Dan coba tebak kita lagi ada di mana sekarang? Di Jalan Tamblong nomor 27 Kota Bandung, terdapat bangunan yang sangat menarik dengan corak Tionghoa yang kental. Lampion berwarna merah serta tembok dengan ornamen khas Tionghoa berwarna merah dan kuning mencuri perhatian dari siapapun yang lewat di depannya. Lantunan suara azan terdengar dari dalam bangunan tersebut. Dan inilah Masjid Lhotse II Bandung. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 300 kelompok suku. Tepatnya 1.340 suku bangsa. Hal tersebut menjadikan negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari suku bangsa yang beragam atau multikultural. Salah satu dari keragaman budaya yang ada di Indonesia tercermin dalam berdirinya Masjid Lhotse II Bandung. Masjid Lhotse II Bandung itu berdirinya tanggal 12 Januari tahun 1997. Pada waktu itu kami menyewa sebuah ruko yang ada di pinggir jalan, yaitu Jalan Tamblong nomor 27, di mana kiri kanan itu seperti gedung perkantoran. Karena memang posisi kami di perkantoran, kami menyewa sebuah ruko. Ruko ini kemudian kami jadikan musola, dijadikan tempat sholat. Karena memang berada di pinggir jalan, di perkantoran, maka jam bukanya pun seperti jam kantor. Jadi sekitar waktu zuhur buka, tutup lagi. Asar buka, tutup lagi. Kemudian hari Sabtu, Ahad tutup, tanggal merah tutup. Jadi kita ada Masjid Lhotse II Bandung, kemudian Masjid Lhotse satunya ada di Jakarta. Masjid ini berarti memiliki unsur multikulturalisme ya Pak? Betul. Ada unsur dari etnis Tionghoa dan juga ada unsur agama dari Islam. Ini nih, itu kan ada relief ya. Iya. Ini relief ini adalah campuran antara Tionghoa, Tiongkok sama Timur Tengah loh. Nah itu kan ada segi 4. Kemudian dibalik jadi segi 4 lagi. Berbeda dengan yang Israel. Israel segitiga kemudian diputar balik. Segitiga itu Israel. Sedangkan Timur Tengah itu segi 4. Kemudian dibalik. Nah, kisi-kisi kecil inilah yang Tionghoanya, yang Tiongkok itu. Jadi memang kita ada percampuran antara Tiongkok dengan Timur Tengah. Sementara yang ini, yang model gini, ini hanya sebatas sebagai daya tarik sendiri, daya pikat. Memang tidak akan lepas dari unsur-unsur ke Tiongkok itu. Nah seperti ini juga sama juga dari relief-reliefnya tuh. Halo semua. Jadi Masjid Lhotse ini ternyata punya 2 lantai loh. Nah sekarang kita lagi di lantai 2. Nah, bagus banget kan? Uniknya ketika kita membebaskan gedung yang nomor 25 dan juga gedung yang nomor 29, bukan hanya dari kalangan muslim yang ikut mewakaf, tapi dari lintas agama. Dari wanita Katolik Indonesia ada, dari Asosiasi Pendeta Indonesia ada, dari Buddha Suci ada. Kemudian yang sekarang ini yang sedang dekat itu adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Masjid kita memang masjid yang rahmatan lil alamin, di mana kita menghargai, menghormati setiap orang yang mau masuk ke dalam lingkungan kita, terlepas dia dari suku, ras, golongan, agama manapun saja. Nah sekarang pertanyaannya nih, sebentar lagi ada Imlek ya. Imlek itu budaya atau
agama atau syariat atau keyakinan Imlek itu? Budaya. Nah, kalau misalkan Imlek budaya, boleh nggak kita meramaikannya? Nah, Tionghoa kan dulu saya masih ingat pisan tuh. Ketika hari Jumat kami relawan itu berbagi makanan. Jadi di sini kita bisa menampung lebih dari 800 orang loh. Allahu Akbar ya. Ini kan ditutup jalan. Kalau Jumatan ini ke bawah semua. Oh, sampai semuanya ya, Pak? Ya semua ke bawah. Nah, waktu tahun 2017-18 saya masih ingat itu Imlek itu jatuhnya pada hari Jumat. Relawan kami sendiri pakai baju merah-merah loh, Cheong Sam. Apakah salah? Tidak. Kalau memang Imlek itu hanya berdasarkan budaya. Kecuali kalau Imlek itu agama, tentunya kami lakum di hukum waliyadin berlaku agamaku untukku. Jadi kita tidak merayakan itu. Tapi karena Imlek itu hanya sebatas budaya, yaitu musik seni dan sebagainya, nah itu kita ikut meramaikan gitu. Karena memang teman-teman kita yang Tionghoa itu adat istiadatnya masih cukup kuat. Untuk mempertahankan kelangsungan budaya, kita masih terus bersifat dinamis ya. Kita masih terus masih terus berusaha memaksimalkan sarana, prasarana, potensi yang kita miliki. Jadi kita lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan gitu. Jadi kalaupun ada perbedaan itu bisa kita diskusikan, kita bisa musyawarahkan, kita mengambil satu keputusan yang win-win solution gitu. Adapun hal-hal yang lain selama itu masih bisa dimusyawarahkan, kenapa tidak gitu? Kan tujuan kita kan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah masjid ini bisa menjadi nomor satu keberagaman budaya? Insya Allah bisa tahun 2018 atau 2019 itu duta besar Australia ini pernah mengunjungi kami loh, 2018 lah, karena saya masih ingat yang kiri kanan dulu kita beli tahun kecil segini 6x9. Jadi ada perwakilan duta besar Australia, kemudian bersama duta besar negara tetangga sahabat dari Mongol, dari India, dari Pakistan datang ke sini semuanya. Bahwa ini Masjid Lausa ini mencerminkan keberagamaan gitu. Itu saya masih ingat pisan. Kalau bulan Ramadan, nah ini uniknya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kami menyediakan 250 nasi. Nah, yang mensupport menyediakan nasi juga sama seperti tadi, dari lintas agama. Masjid Lausa menjadi salah satu ikon multikultural di Bandung. Masjid Lausa ini terkenal dan banyak didatangi oleh wisatawan mancanegara yang datang hanya untuk melihat dan beribadah di sana. Masjid Lausa merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi. Pengetahuan mengenai multikultur di Indonesia sangat penting. Dari cerita Koko Rahmat selaku DKM Masjid Lausa II Bandung, kita dapat mengambil pelajaran bahwa jika kita memiliki toleransi yang tinggi dan paham akan multikultural di Indonesia, kita dapat hidup tentram tanpa adanya perang, kesenggangan, ataupun konflik antar suku maupun etnis. Nah, jadi gitu guys keseruan kita di Masjid Lausa II Bandung. Gimana? Tadi kita udah lihat seisi masjidnya dan kita juga udah ngobrol bersama ketua DKM-nya. Nah, berdirinya Masjid Lausa II Bandung itu jadi salah satu contoh kalau Indonesia itu kaya akan keberagaman budaya, suku, ras, dan agama. Dan keberagaman itu bisa menyatukan seluruh masyarakat Indonesia loh. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai dan menghormati segala keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salam toleransi!